Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih pada semangat ya? Semangat dong, Bu. Lapar, Bu. Bentar lagi istirahat. MBG, Bu. Udah jangan bahas MBG. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini hadir semua? Hadir. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari tentang pencemaran air. Sering kali kita temukan ya di sungai atau di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Itu terkadang airnya kan terus bahkan dipenuhi sampah. Nah, menurut kalian mengapa air sungai atau selokan di sekitar lingkungan tempat tinggal kita itu dapat berubah menjadi keruh, berbau, kemudian dipenuhi sampah? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Yang di sekitar kita itu udah berubah keruh terus berbau dan dipenuhi sampah itu karena adanya pencemaran air yang itu disebabkan oleh aktivitas manusia yang mana banyak yang membuang sampah sembarangan, terus limbah rumah tangganya langsung dibuang, olah makanan, deterjen dan kotoran ke sungai atau ke selokan. Nah, sampah dan limbah tersebut itu yang menyebabkan airnya jadi keruh, bau, tidak sedap dan juga bercemar. Gitu, Bu. Ya, betul sekali. Dan air bersih itu juga sangat penting ya bagi itu tercemar, maka kesehatan dan lingkungan juga akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus memahami penyebab dan cara mengatasi pencemaran air. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab pencemaran air berdasarkan permasalahan yang disajikan. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran air terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kemudian, dapat mengemukakan solusi untuk mengatasi pencemaran air melalui diskusi kelompok. Sebelum dimulai pembelajaran, silakan anak-anak bisa mengerjakan pretest melalui link yang ada di layar. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Cukup? Cukup. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Selanjutnya, perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di layar. Nah, itu ada beberapa kondisi sungai yang tercemar ya. Nah, apa saja sih permasalahan yang kalian temukan pada gambar tersebut? Menurut kalian apa
penyebab kondisi tersebut dapat terjadi, kemudian apa dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan, kemudian apa sih yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada gambar ini. Nah, Ibu kemarin sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok dan membagikan LKPD ya. Nah, sekarang Ibu minta untuk berdiskusi bersama teman kelompok kalian mengerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup ya? Cukup, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Iya, Bu. Ada yang kesulitan enggak? Nih Mbak Zahra nggak mau ngerjain, Bu. Enggak, Bu, aku ngerjain kok, Bu. Ayo dikerjain. Ini aku ngerjain, nanti aku presentasi untuk Bapak, Bu. Ya, nggak apa-apa. Sudah selesai? Ya, sekarang Ibu minta ada perwakilan satu kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Mau kelompok berapa? Kelompok satu. Saya, Bu, perwakilannya. Ini yang mana ya, Bu, bacanya, Bu? Yang ini aja Mbak Zahra, yang tabel 2 tabel itu. Rumusan masalahnya enggak, Bu? Ya udah nggak apa-apa kalau mau. Oke. Dewi dari kelompok 1. Rumusan masalah yang udah kami diskusikan kelompok 1 itu ada 3. Ada yang pertama, apa saja penyebab dari terjadinya pencemaran air. Yang kedua, bagaimana dampak pencemaran air terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga itu bagaimana solusi untuk mengatasi dari pencemaran air. Nah, di tabel yang pertama, tabel penyelidikan itu ada yang pertama, aktivitas penyebab dari pencemarannya itu pembuangan limbah industri, jenis limbahnya limbah kimia, terus dampak terhadap lingkungannya itu air menjadi tercemar dan organisme air itu mati. Dampak kesehatannya menyebabkan penyakit kulit dan keracunan. Aktivitas yang kedua itu ada pembuangan sampah rumah tangga ke sungai. Jenis limbahnya itu sampah organik dan anorganik. Dampak lingkungannya itu sungai jadi kotor dan bau. Dampak kesehatannya menimbulkan diare dan gatal-gatal. Aktivitas yang ketiga itu ada tumpahan minyak dari kapal. Jenis limbahnya ya limbah minyak. Dampak lingkungannya dapat merusak ekosistem laut. Dampak kesehatannya mengganggu kesehatan akibat air yang tercemar. Aktivitas yang keempat itu ada penggunaan pestisida yang berlebihan. Jenis limbahnya limbah pestisida. Dampak lingkungannya itu mencemari sungai dan membunuh ikan. Lalu yang kesehatan itu dampak kesehatannya menyebabkan gangguan kesehatan. Lalu ada tabel lagi, ini berisi solusi dan contoh penerapannya. Cara penerapannya, yang pertama itu solusinya itu mengolah limbah sebelum dibuang. Ini cara penerapannya membangun instalasi pengolahan limbah. Contoh solusi kedua, tidak membuang sampah ke sungai. Penerapannya menyediakan tempat sampah. Yang ketiga, solusinya mengurangi pengurangan pestisida. Ini menggunakan pestisida yang ramah lingkungan. Yang terakhir itu
ada melakukan kerja bakti untuk membersihkan sungai. Nah, harapan-harapannya dilakukan secara rutin oleh masyarakat. Nah, itu cukup sekian dari kelompok 1, Bu. Terima kasih. Baik, bagus sekali ya dari pemaparan dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi? Saya Bu, kelompok 2. Ya, silakan Mbak Ica. Oke, kalau dari kelompok 2 itu setuju ya Bu, sama solusi dari kelompok 1. Soalnya emang bisa membantu ngurangi pencemaran air. Tapi kalau menurut kelompok kami itu masyarakat juga harus lebih sadar buat jangan buang sampah sama limbah ke sungai biar airnya itu tetap bersih dan bagus gitu Bu. Terima kasih Mbak Ica atas tanggapannya untuk kelompok 1. Dan terima kasih kelompok 1 tadi sudah dari hasil diskusi tadi, Ibu akan ketika kualitas air menurun akibat masuknya zat, energi, atau makhluk hidup yang menyebabkan air itu tidak dapat digunakan sesuai fungsinya. Ciri-cirinya seperti berubah warna, terus berbau, mengandung limbah dan bahan kimia, kemudian berkurangnya kehidupan makhluk air dan menjadi tempat berkembangnya bakteri. Nah, pencemaran air itu dapat disebabkan oleh beberapa penyebab ya, seperti limbah rumah tangga yang disebabkan dari air sabun, deterjen, kemudian limbah industri, karena pembuangan bahan kimia berbahaya ke sungai atau ke laut, kemudian limbah pertanian yang dihasilkan dari pestisida yang terbawa air hujan, kemudian sampah plastik yang dibuang sembarangan ke sungai dan sulit terurai, kemudian tumpahan minyak yang terjadi akibat kebocoran kapal atau pengeboran minyak, kemudian peternakan karena kotoran hewan yang mencemari air sungai, kemudian penebangan hutan dan erosi. Nah, kemudian dampak terhadap lingkungan, ada yang bisa menyebutkan dampaknya apa saja? Lingkungan itu seperti ikan dan makhluk hidup air lainnya itu mati ya, terus kemudian rusaknya ekosistem sungai, danau dan laut, air menjadi keruh, berbau dan kotor, kemudian berkurangnya sumber air bersih dan terganggu. Dampak kesehatan itu dapat menyebabkan diare, terus kemudian penyakit kulit dan gatal-gatal, menyebabkan infeksi dan penyakit menular, kemudian kesehatan jangka panjang jika air tercemar terus digunakan. Pencemaran air itu dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah ke sungai maupun ke laut, mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan, kemudian mengurangi penggunaan plastik, menggunakan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan, kemudian menjaga kebersihan lingkungan.
Mungkin dari apa yang Ibu sampaikan dan yang kita diskusikan tadi, ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran. Ada yang ingin menyimpulkan tidak anak-anak? Saya. Ya, boleh. Ini tadi air bersih itu penting bagi kehidupan. Jadi kelestariannya itu harus dijaga bersama. Itu dengan melakukan kepedulian atau tindakan yang tepat. Terus pencemaran itu dapat dikurangi demi lingkungan yang sehat dan masa depannya itu yang akan lebih baik. Seperti itu, Bu. Baik, Mbak Ara, benar, terima kasih. Selanjutnya, silahkan kerjakan post-test yang Ibu tampilkan di layar ya. Pengerjaannya Ibu beri waktu 2 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sekarang Ibu ada pertanyaan ya untuk mengukur pemahaman kalian setelah pembelajaran. Apa yang Ibu akan menunjuk Mbak Lita. Mbak Lita ada? Mau menjawab deh. Saya aja, Bu. Boleh, Mbak Ara. Yang terjadi jika pencemaran itu dibiarkan, maka lingkungannya itu akan menjadi kotor, terus air bersihnya itu akan sulit diperoleh, ekosistem perairan menjadi rusak, penyakit. Betul sekali, Mbak Ara. Terima kasih. Pelajaran ditutup. Bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Sungguh menyenangkan. Ya, terima kasih. Kemudian
Terima kasih ya untuk partisipasi dan semangat kalian pada pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila Ibu terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.